Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mendokumentasikan proses asuhan keperawatan. Jadi, singkatnya adalah bagaimana kita mengisi format pengkajian, ya, mengisi format pengkajian, bagaimana merumuskan diagnosa keperawatan, bagaimana membuat intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, sampai di evaluasi keperawatan. Jadi teman-teman, format ini adalah format yang disusun berdasarkan proses akademik. Jadi nanti ini adalah format dasar yang sebenarnya bisa diaplikasikan di rumah sakit dengan format rekam medik tradisional atau elektronik. Jadi isinya itu tetap akan seputar ini saja. Nanti bisa diadaptasi dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit seperti yang pernah kita bahas dari tujuan atau manfaat atau penerapan proses asuhan keperawatan, ya, pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita akan belajar hal-hal penting atau poin-poin penting yang dibahas yang harus Anda tahu pada saat nanti Anda mengisi format asuhan keperawatan. Jadi teman-teman, untuk proses asuhan pendokumentasian asuhan keperawatan ini sendiri, teman-teman, kami akan membagi jadi 2 pertemuan. Yang pertama itu adalah kita membahas tentang pendokumentasian pengkajian, dan selanjutnya itu adalah pendokumentasian diagnosis keperawatan yang kita menggunakan SDKI. Nanti selanjutnya untuk part 2 atau bagian kedua itu kita akan membahas tentang bagaimana mendokumentasikan rencana keperawatan. Itu kita menggunakan SIKI, dan mendokumentasikan implementasi keperawatan serta mendokumentasikan evaluasi keperawatan. Nah, teman-teman, secara umum di dalam mengisi format atau rekam medik atau format asuhan keperawatan itu terbagi atas 5 bagian umum, ya. Yang pertama itu adalah bicara soal biodata. Jadi kalau bicara soal biodata itu terdiri dari identitas klien dan identitas penanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah kita bicara soal data fisiologis atau biologis yang terdiri dari riwayat kesehatan sekarang dan riwayat kesehatan masa lalu. Nah, riwayat aktivitas sehari-hari itu terdiri dari nutrisi, kemudian ada eliminasi, ada juga kebutuhan hygiene person, ya, atau personal hygiene, ada kebutuhan istirahat dan tidur, aktivitas dan olahraga, data psikologi, pola interaksi sosial budaya, data spiritual, dan data ketergantungan. Nah, untuk pemeriksaan sendiri, nah, ini terbagi atas pemeriksaan secara umum, ya, pengamatan secara umum, kemudian ada tanda-tanda vital, ada pemeriksaan fisik, kulit dan kuku, kepala dan rambut, mata, hidung, telinga, pemeriksaan mulut dan faring, pemeriksaan leher, pemeriksaan toraks, pemeriksaan abdomen, pemeriksaan daerah femoralis, pemeriksaan ekstremitas, dan pemeriksaan diagnostik. Nah, selanjutnya itu adalah ada item terakhir, bisa ada, bisa juga tidak, yaitu pengobatan dan perawatan. Maksudnya kalau pengobatan itu wajib, ya. Pengobatan itu wajib, apa obat atau cairan atau apapun yang direkomendasikan untuk pasien tersebut. Nah, kalau perawatan secara umum itu dari bagian keperawatan, apa yang akan direncanakan untuk klien tersebut. Nah, teman-teman, ada beberapa langkah dalam menentukan diagnosa keperawatan. Jadi
langkah-langkah untuk menentukan diagnosa keperawatan itu ada. Yang pertama adalah Anda kumpulkan dulu seluruh data abnormal dari hasil pengkajian. Jadi Anda mengisi semua hasil pengkajian, ya. Anda mengisi, kemudian Anda melihat mana data-data yang abnormal gitu. Anda bisa highlight, bisa dengan stabilo atau apapun. Kemudian Anda kumpulkan menjadi satu tabel dan pisahkan mana data subjektif, ya, dan mana data objektif. Seperti yang kita ketahui bahwa data subjektif itu berdasarkan hasil wawancara dengan klien maupun dengan keluarga, sedangkan data objektif itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, kemudian kalau sudah punya data subjektif dan objektif, maka kita kelompokkan berdasarkan diagnosa, ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, itu adalah secara umum, ya, secara umum bagaimana kita belajar tentang menentukan, ya, bagaimana kita menentukan proses pengisian, ya, pengisian format pengkajiannya. Nah, mari kita masuk di dalam, karena itu masih gambaran besarnya. Mari kita masuk di dalam gambaran umumnya, ya, bagaimana sih kita mengisi format pengkajian dan apa saja. Kalau di yang tadi itu kan masih yang secara umum-umum saja, tapi kalau ini nanti kita akan masuk di dalam yang paling vital, ya, bagaimana prosesnya dan apa saja yang nanti akan kita bahas, dan yang tadi item-item besar itu nanti terdiri dari apa saja. Nah, sekarang kita bicara soal pengkajian. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa untuk yang pertama itu terdiri dari biodata. Biodata itu ada identitas klien dan identitas penanggung jawab. Nah, untuk identitas klien itu biasa nama, umur, kemudian ada jenis kelamin, ada agama, pendidikan, pekerjaan, suku bangsa, alamat, dan penghasilan. Ataupun bisa ditambahkan item-item lain yang memang mendukung, ya, proses ini. Jadi teman-teman, teman-teman itu jangan kira bahwa identitas klien itu adalah hal yang biasa. Saya kasih contoh umur, ya. Umur klien itu bisa menentukan dosis obat, ya. Terus kemudian nama klien sendiri itu bisa menentukan bahwa jangan sampai nanti kita salah dalam memberikan pengobatan, ya. Kemudian pendidikan dan pekerjaan itu menentukan seberapa efek kita memberikan edukasi kepada keluarga. Nah, agama ini menentukan tindakan yang nanti akan kita lakukan kepada si klien. Apakah ini agama banget ataukah tidak? Terus kemudian kita mau menentukan mau sembahyang untuk dia atau mau panggil pemuka agama. Ini agamanya apa? Jangan sampai dia mungkin muslim tapi kita panggilnya pendeta, itu kan nggak masuk nanti. Nah, jenis kelamin ini juga menentukan bahwa klien ini sendiri nanti akan diberikan obat mau lewat mana gitu, atau ada tindakan-tindakan tertentu. Jangan sampai nanti contoh kliennya ini perempuan tapi kita melakukan penis hygiene padahal seharusnya adalah vulva hygiene gitu contohnya, ya. Terus kemudian suku bangsa ini berkaitan dengan edukasi juga, atau ada tindakan-tindakan tertentu yang mungkin ditolak sama keluarga karena mereka punya pandangan terhadap kesehatan berdasarkan suku dan bangsanya. Nah, selanjutnya adalah ada perawatan dan pengobatan ditanggung oleh siapa dan hubungannya dengan keluarganya, dengan si pasien itu siapa, mungkin anak, istri, atau bahkan orang lain, ya. Ini nanti akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam perawatan si pasien. Nah, untuk data fisiologis dan biologis ini ada riwayat kesehatan, ada riwayat masa lalu, ya.
Nah, untuk riwayat kesehatan sekarang kita bicara soal proses perjalanan penyakit pasien itu sekarang, apa yang dia rasakan. Jadi kadang-kadang biasanya ada teman-teman yang salah kaprah dalam menginterpretasikan tentang riwayat kesehatan sekarang. Ya, ditambah lagi dengan kemalasan, dia hanya mencontek dari rekam medik yang sudah ada di rumah sakit, kemudian dia mengisinya dalam format pengkajian ya. Padahal sebenarnya teman-teman, yang disebut dengan riwayat kesehatan sekarang itu adalah apa yang dirasakan saat ini, bukan apa yang dirasakan beberapa hari lalu. Katakanlah pasiennya itu masuk tanggal 3, Anda bertugas di ruangan itu tanggal 6. Anda menuliskan riwayat kesehatannya, ambil dari rekam medik itu dari tanggal 3, sejak pasien masuk di IGD. Padahal sebenarnya teman-teman, harusnya Anda mengkaji pada tanggal 6 itu, apa yang dia rasakan saat itu. Ya. Keluhannya hilang timbul, kapan mulainya, apakah ada keluhan lain yang menyertai, dan apa yang menyebabkan rasa sakit itu atau rasa tidak nyaman itu. Bukan Anda flashback lagi 3 hari kemarin. Nah, itu yang salah. Nah, kalau Anda flashback 3 hari kemarin, sejak pasien masuk di IGD, itu Anda bisa mengisinya itu adalah di riwayat kesehatan masa lalu. Dia bisa menceritakan kapan timbul, apa yang dirasakan, tindakan apa yang sudah dilaksanakan di rumah oleh keluarganya, hingga dia dibawa di rumah sakit, dirawat apa di IGD, atau dia melewati poliklinik, kemudian obat apa yang sudah diberikan, sampai akhirnya dia dirawat di bangsal sampai dia ketemu Anda pada saat tanggal 6. Gitu ya. Itu yang Anda tuliskan di riwayat masa lalu. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan penyakit yang pernah diderita, pernah dirawat di rumah sakit atau tidak, punya pengalaman trauma, traumanya itu bukan trauma psikologis tapi trauma fisik. Nah, kemudian pernah dioperasi atau tidak, pernah ditransfusi darah atau tidak, atau riwayat alergi. Karena masing-masing data ini dia mempunyai kepentingan sendiri dalam menambahkan data yang kuat dalam kita menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan kepada si klien kita. Selanjutnya teman-teman, kita bicara soal riwayat kesehatan sehari-hari. Jadi secara umum ya teman-teman, secara umum itu adalah Anda harus bisa membandingkan ya antara kliennya itu sebelum sakit dan selama sakit. Anda harus bisa membandingkan untuk setiap item ini. Jadi jangan sampai nanti Anda hanya mengkaji pada saat dia sakit saja dan sebelum sakit Anda lewati. Kemudian ada beberapa hal yang memang harus Anda perhatikan, bagaimana Anda mengukur antropometrinya, yaitu tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, ya. Terus kemudian menghitung invisible water loss, ya. Karena ini sangat penting sekali untuk menentukan balance cairannya berapa. Jadi betul-betul Anda harus bisa mengecek ya secara pasti data ini. Ya, jangan hanya pada saat dia saat sakit saja yang dia ingat, padahal sebelum sakit Anda lupakan. Nah, selanjutnya teman-teman, Anda harus bisa untuk menghitung balance cairan. Ya, output kurang input tambah lagi dengan IWL hasilnya berapa, gitu ya. Terus kemudian bicara soal eliminasi. Eliminasi ini ada eliminasi fekal, ada eliminasi urin, ya. Jadi nanti Anda bisa bedakan ya, bagaimana BAB-nya sebelum sakit dan saat sakit, warna, frekuensi, berapa kali ya, frekuensi, konsistensinya, ini padat atau cair atau biasa saja, warnanya apa, bisa kuning, bisa putih, bisa coklat, bisa hitam ya, bisa merah. Nah, ini nanti menentukan diagnosanya apa gitu ya. Terus kemudian kebersihan hygiene person atau personal hygiene-nya itu mulai dari mandinya, rambut bersih atau tidak, dan sebagainya ya. Itu secara umumnya begitu. Nah, kalau bicara soal data psikologis, teman-teman harus bisa mengkaji apa yang dirasakan klien saat ini dulu, baru nanti Anda ke keluarganya. Begitu, kecuali pasiennya ini memang
tidak sadar atau tidak mau ngomong, itu baru kita fokus ke keluarganya. Tapi selama kliennya itu bisa menjawab dan mau menjawab, makanya kita harus betul-betul menanyakan dulu kepada si klien itu sendiri, ya teman-teman. Kemudian pola interaksi sosial dan budaya. Tanyakan ini kepada klien, kemudian keyakinan terhadap Tuhan dan keyakinan terhadap obat. Kemudian data ketergantungan yang tadi dimaksudkan itu adalah kebiasaan merokok, kebiasaan minum minuman keras, dan narkoba dan sebagainya, ya. Selanjutnya adalah teman-teman, kita bicara soal pemeriksaan. Untuk pemeriksaan pengamatan secara umum itu kita bicara soal KU-nya dulu. Keadaan umumnya baik saja, ya, normal, lemah, atau gimana. Terus kemudian bicara soal tingkat kesadaran. Kalau bicara soal tingkat kesadaran, ini ada sampai dari kompos mentis, apati, somnolen, sopor koma, ya, sampai di koma. Kemudian secara kuantitatif atau bisa dihitung, teman-teman harus bisa menghitung GCS-nya. I-nya berapa, verbalnya berapa, dan motoriknya berapa. Silahkan Anda buka bagaimana menghitung GCS dan bagaimana menentukan tingkat kesadaran secara kualitatif. Karena memang tingkat kesadaran secara kuantitatif atau bisa dihitung atau ada skornya tidak sama dengan yang kualitatif, ya teman-teman, hati-hati. Kemudian tekanan darah itu bisa teman-teman hitung, ukur menggunakan sphygmomanometer. Itu dengan indikatornya adalah milimeter air raksa atau mmHg. Suhu badan itu dengan termometer, dengan indikatornya adalah Celsius. Nadi berapa kali dan pernafasan atau respirasi rate-nya itu berapa kali. Sekarang kita bicara soal pemeriksaan fisik. Kalau bicara soal pemeriksaan fisik ini, teman-teman melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Teman-teman harus bisa menginterpretasikan, ya. Ini jadi kayak ini sudah pasti diajarkan di kebutuhan dasar manusia bagaimana melakukan pemeriksaan fisik, ya. Bagaimana melakukan pemeriksaan fisik dari head to toe, ya. Jadi nanti untuk hal-hal ini teman-teman bisa flashback lagi bagaimana perubahan kulit, warna kulit, ada apa sih di perubahan kulit, keadaan kulit, turgornya gimana, keadaan dan sebagainya. Begitupun juga dengan yang mata, hidung dan sebagainya. Itu teman-teman harus bisa melihat kembali bagaimana pelaksanaan pemeriksaan fisik. Nah, bicara soal tes penciuman, ini kan sudah ada juga di pemeriksaan fisik bagaimana melakukan tes penciuman, pendengaran, ya, dan lain-lain. Sekarang kita bicara soal pemeriksaan diagnostik. Jadi untuk pemeriksaan diagnostik ini teman-teman, yang harus teman-teman lihat di sini adalah kalau kita bicara soal foto ronsen, USG, MRI atau segala pemeriksaan pencitraan atau yang dinamakan dengan foto dan lain-lain, itu tanggal pemeriksaannya kapan dan hasil pemeriksaannya apa, gitu ya, harus jelas di situ. Kan biasanya setelah hasil pemeriksaan pencitraan itu biasanya ahli radiologi dia akan menulis tanggal sekian hasil pemeriksaannya apa, gitu ya. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium itu teman-teman harus hati-hati tanggal pemeriksaannya kapan, nama pemeriksaannya apa, hasil pemeriksaannya apa, nilai normalnya berapa. Terus kemudian bandingkan antara hasil pemeriksaan dan nilai normalnya, terus lihat ini meningkat, normal atau menurun, gitu ya teman-teman. Katakanlah dia HB. HB ini biasanya kalau teman-teman lihat hasil pemeriksaan lab itu dibagi tuh, mana yang laki-laki, mana yang perempuan, hasilnya berapa. Terus nilai normalnya berapa. Nah, Anda harus bisa bandingkan dengan jenis kelamin si klien, dapatnya berapa hasil labnya, terus bandingkan dia naik atau turun. Jangan Anda cuma copy paste dari hasil laboratorium tapi Anda tidak tahu ini naik ataukah tidak, gitu, turun ataukah tidak, atau ini normal-normal saja. Jadi nanti Anda akan kesulitan pada saat nanti Anda melaksanakan klasifikasi data sampai di Anda menentukan diagnosanya, gitu ya.
Nah, sekarang bicara soal pengobatan dan perawatan. Di sini ada pengobatan yang diprogramkan. Tanggal berapa? Ini kan kita menceritakan bahwa si pasiennya ini biasanya setiap hari tuh obatnya beda-beda. Kan nggak mungkin dia dapat obat itu dari awal sampai akhir. Walaupun dia sudah sembuh malah masih dikasih juga, kan tidak mungkin. Nah, jadi kliennya itu tanggal berapa dia dikasih obat apa, dosisnya berapa, dikasihnya lewat apa. Gitu ya. Bisa juga soal makanan. Sama ahli gizi tanggal berapa dikasih makanannya jenisnya apa, mungkin diet rendah garam, dosisnya berapa, ya jumlah makanan yang dikasih, kemudian pemberiannya apa ya. Kalau kliennya itu nggak bisa makan ya dikasih NGT, tulislah NGT. Ya kalau pasiennya itu bisa makan ya tulisnya dia bisa makan. Apa makannya lewat dimakan gitu. Kalau yang NGT tadi ya tulis lewat NGT gitu. Terus perawatan yang diprogramkan. Ini dari segi keperawatannya. Bisa kita mau melakukan tindakan keperawatan secara mandiri, contoh pemberian kompres atau macam-macam pemberian perawatan infus atau apa, bisa kita tuliskan di sini. Nah, ini yang tadi saya bicara soal bagaimana. Langkah pertama adalah kita kelompokkan data dulu. Bedakan mana data subjektif dan data objektif. Anda lihat, Anda sortir ya. Dari sini, dari awal ya. Dari awal sampai nanti. Nah, ini mulai dari sini riwayat kesehatan sekarang sampai di paling terakhir ya, di sini. Foto pemeriksaan diagnostik, tanggal pemeriksaan ya, laboratorium, sampai di sini. Anda mengecek ya, Anda mengecek data yang abnormal itu apa saja. Anda tulislah di sini. Anda bedakan mana data subjektif, mana data objektif. Kalau objektif ini ya dari indera gitu ya. Dari hasil pemeriksaan gitu. Kalau data subjektifnya ini ya Anda lihat ada yang keluarga mengatakan, pasien mengatakan. Ya, itu Anda tulisnya di data subjektif. Tapi kalau data objektif ya Anda lihat hasil pemeriksaan tekanan darah sekian gitu. Kemudian kuku mengalami kelainan, telinga mengalami kelainan gitu ya. Kelainannya apa, tuliskan semualah di sini. Itu akan memudahkan Anda untuk masuk di dalam penentuan diagnosa. Jadi teman-teman, penentuan diagnosa jangan Anda kira bahwa data subjektif terus Anda copy semua Anda masukkan di sini. Terus data objektif Anda copy semua Anda pisahkan masukkan di sini. Salah, tapi setelah sudah dari sini Anda kelompokkan lagi mana yang untuk diagnosa 1, katakanlah diagnosa X ya. Anda di masalah ini adalah diagnosa X, kemudian penyebabnya apa dan data subjektifnya apa. Nah, teman-teman ingat bahwa di dalam diagnosa keperawatan itu terdiri dari 3, yaitu problem, etiologi, dan sign and symptom, atau dalam bahasa Indonesia adalah masalah, etiologi, dan datanya apa. Ya. Jadi masalah untuk ketiga hal ini Anda harus melihat kepada standar diagnosa keperawatan Indonesia. Jangan Anda membuat gerakan tambahannya sendiri, nanti bahaya, nggak bisa. Ya, jadi teman-teman harus melihat datanya itu seperti apa, etiologi, dan Anda mencocokkan. Terus kemudian Anda harus memprioritaskan masalah ini. Jangan Anda menangani semua pada satu kali jalan, tapi Anda harus memprioritaskan bahwa di antara diagnosa-diagnosa ini, mungkin saat diagnosa 1, 2, 3 masing-masing dengan etiologi dan datanya, mana yang bisa didahulukan. Biasanya kita menggunakan pertimbangannya itu adalah pertimbangan kegawat daruratan. Setelah itu pertimbangannya adalah mana yang aktual, mana yang sekarang ini sedang terjadi. Ya, jadi mana yang sekarang ini sedang terjadi ya, yang menentukan itu adalah ini deh. Mana yang nah ini di sini keluhan utama. Apa yang dirasakan dia saat ini. Jadi jangan Anda menuliskan 3 hari yang lalu gitu. Nah, yang menentukan tuh adalah di sini. Ini ya. Ya, untuk menentukan prioritas apa yang dirasakan dia saat ini. Itu teman-teman. Jadi tidak semudah itu Anda menentukan ya. Nah, sekarang teman-teman
Uh, Mari saya tunjukkan kepada ya. Mari saya tunjukkan kepada Anda bagaimana kita membaca diagnosa keperawatan. Jadi teman-teman, kita menggunakan buku yang namanya SDKI ya teman-teman. Nah, kalau kita bicara soal SDKI, ya, nah kalau kita bicara soal SDKI, di sini biasanya ada nomor kodenya ya. Nah, ini yang disebut dengan masalah, teman-teman. Ya. Ini yang disebut dengan masalah. Jadi tidak semata-mata Anda bisa menentukan ya. Tidak semata-mata Anda bisa menentukan diagnosa. Diagnosa itu harus dalam satu paket, bahwa dia masalahnya apa atau problemnya apa, penyebabnya apa ya, atau etiologinya, dan sign and symptom atau datanya apa. Nah, kalau resiko contohnya ini ya, D006 D.0060 ini resiko intoleransi aktivitas, ini adalah masalah keperawatan, bukan diagnosa keperawatan. Ini adalah masalah keperawatan. Nah, yang disebut dengan etiologi ini adalah faktor risiko, dan kondisi yang terkait ini atau batasan karakteristik itu adalah data. Jadi nanti Anda bisa masukkan di dalam kolom-kolom tersebut. Jadi kalau risiko intoleransi aktivitas, silahkan Anda masukkan di dalam kolom masalah ya. Nah, sedangkan faktor risiko Anda masuk di dalam ini ya, Anda masuk di dalam etiologi, sedangkan kondisi yang terkait atau bicara soal batasan karakteristik masukkanlah di dalam ini, masukkanlah di dalam data gitu ya. Nanti tinggal Anda bedakan mana yang masuk di dalam data subjektif dan data objektif. Nah, ini teman-teman, saya akan kasih contoh untuk Anda bagaimana sih ini ada salah satu contoh dari teman-teman, itu bagaimana mengisi format asuhan keperawatan. Nah, oke, jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh asuhan keperawatan yang sudah diisi oleh kakak tingkat Anda yang memang sudah, ini adalah KTI-nya gitu ya. Jadi diisinya seperti ini, namanya siapa ya. Untuk nama ini Anda cukup menuliskan inisialnya saja ya, Tuan M, anak M gitu ya, Nyonya M atau apapun, tapi jangan Anda menuliskan nama lengkapnya, tidak boleh. Karena secara etika ini adalah proses pendidikan, jadi Anda tidak boleh untuk menuliskan nama lengkapnya, hanya cukup inisial. Nah, nanti pada saat Anda sudah kerja di rumah sakit, malah ini merupakan hal yang wajib untuk Anda menuliskan sejelas-jelasnya tentang si kliennya, umurnya sekian, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, ketika masuk di dalam riwayat kesehatan, Anda harus menuliskan berdasarkan apa yang dirasakan oleh klien saat itu. Jangan Anda menuliskan beberapa hari yang lalu. Jadi pasien mengatakan anggota gerakannya mengalami kelemahan dan sulit digerakkan, gitu ya. Terus apa efeknya? Ini yang belum ditulis sama beliau, gitu ya. Terus apa yang sudah mempromosikan atau apa yang mencetus gitu ya. Kapan mulainya, dia belum lengkap di sini. Nah, bicara soal riwayat penyakit sekarang ya, nah ini dia menjelaskan semua nih ya. Tahun 2022 apa segala macam, dia menuliskannya semua di sini dengan lengkap ya.
riwayat penyakit dahulu, dia menjelaskan tidak pernah menderita dan sebagainya. Jadi yang paling enak itu adalah jangan seperti Anda mengisi apa ya? Anda mengisi kuesioner, tapi Anda menceritakan karena ini Anda masih dalam proses pendidikan. Jadi ini adalah contohnya ya. Mari kita turun sampai di bawah ya. Ini adalah genogram. Anda harus mengisi genogram di sini di dalam riwayat penyakit keluarga gitu ya. Jadi genogramnya ini adalah yang bulat tanpa tanda silang itu adalah perempuan, kotak tanpa tanda silang itu adalah laki-laki. Kalau bulat dengan tanda silang itu adalah perempuan yang sudah meninggal. Kemudian kotak dengan tanda silang itu adalah laki-laki yang sudah meninggal. Kemudian pasien itu diberikan tanda ya, anak panah ya ini. Terus kemudian orang yang tinggal serumah itu dikasih titik-titik. Jadi ini menikah. Jadi garis ini adalah garis menikah, garis pernikahannya. Ini anak itu turun ke bawah, anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Anak yang pertama laki-laki, anak yang kedua adalah perempuan, ketiga laki-laki sampai kelima laki-laki. Nah, kalau bapak dan ibu sudah meninggal, punya anak 3, yang tua perempuan tapi sudah meninggal, yang kedua adalah perempuan dan yang ketiga adalah perempuan. Nah, ini laki-laki, klien menikah dengan klien ini adalah anak ketiga ya, laki-laki yang menikah dengan anak kedua perempuan. Punya anak 2 orang, mereka tinggal dalam satu rumah. Ini Anda tulis semua ya dalam penjelasan. Kemudian Anda harus bisa melihat bahwa apakah klien ini punya penyakit yang sama dengan orang dalam satu rumah atau tidak. Karena memang pada hakikatnya genogram itu tugasnya adalah kita melihat ya, kita melihat rincian penyakit ya, melihat rincian penyakit, karena penyakit menular atau penyakit keturunan itu dilihat dari genogram ini. Ya, contoh yang satu punya TBC, tinggal dalam satu rumah, anaknya juga kena TBC gitu, bisa saja. Ya. Perilaku sebelum sakit, kemudian ini bicara soal keadaan umum ya. Kemudian ini penjelasannya dan sebagainya. Ini adalah pemeriksaan fisik. Ini adalah contoh format pengkajian KMB. Jadi nanti yang penting Anda sudah memahami dulu tentang format pengkajian kebutuhan dasar manusia. Nanti pas masuk di dalam format pengkajian KMB dan lain-lain itu hanya penjabaran atau lebih spesifik aja. Tapi pada dasarnya atau hakikatnya itu semua sama saja. Nah, ini yang tadi saya maksudkan ya. Ini pemeriksaan tanggal 21 bulan 5 2023. Pemeriksaan apa? Glukosa. Hasilnya apa? 11 mg per dl dibandingkan dengan kliennya adalah laki-laki yang punya rentang normalnya adalah 99 sampai 135, maka ini normal ya. Terus kemudian kalau kolesterol hasilnya 269, kolesterolnya untuk laki-laki 147 sampai 220 ya, tidak normal atau tinggi ya. Asam urat pun masih normal ya. Itu yang saya maksudkan. Jadi membandingkan antara hasil dan nilai normal ini. Nah, untuk terapi obatnya sendiri itu amlodipin, dosisnya adalah 10 mg. Rutenya mana? Pemberiannya adalah per oral. Itu adalah contohnya. Jadi nah, kalau sudah begini nanti baru kita akan kelompokkan ya, teman-teman bisa teman-teman nanti bisa mengelompokkan itu menjadi bisa kelompokkan menjadi mana data subjektif, mana data objektif, kemudian ditentukan diagnosa keperawatannya apa ya. Nah, jadi teman-teman mungkin penjelasan singkatnya adalah seperti itu. Nanti teman-teman akan kita ajarkan lagi tentang selanjutnya seperti apa. Saya kira materi kita di hari ini seperti itu. Nanti akan kita dalami lagi, kita lanjutkan lagi bagaimana menentukan intervensi keperawatan yang baik dan menentukan intervensi keperawatan yang baik dan yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya.
Oke, saya kira cukup di sini. Terima kasih teman-teman dan selamat pagi. Tetap semangat untuk kita semua.